Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina shiratal mustaqima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jujur dan menepati janji. Ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya, dari perilakunya, perbuatannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ingat, jujur dan menepati janji termasuk salah dua, karena ada dua, jujur dan menepati janji. Salah dua dari perilaku merupakan perilaku akhlak mulia. Tetapi sebelumnya ada baiknya kita mempelajari peta konsep terlebih dahulu. Artinya agar kita tahu bahwa ketika kita belajar bab ini, apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami makna jujur. Yang kedua, memahami makna menepati janji. Yang ketiga, menerapkan perilaku jujur. Kemudian yang keempat, menerapkan perilaku menepati janji. Tujuannya adalah agar kita terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan mendefinisikan, belajar tentang definisi, pengertian. Apa itu jujur? Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur itu mengatakan apa adanya, sesuai kenyataan yang terjadi, yang ada, tanpa ditambahi atau dikurangi, dengan maksud untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Sikap jujur meliputi jujur dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Jadi jujur itu bukan hanya katakanlah, meskipun di sini pengertian istilahnya mengatakan berarti perkataan, ucapan, tetapi sikap, perbuatan juga harus mengikuti perkataan yang benar itu. Jadi satu kesatuan. Jujur kita lakukan dalam perkataan kita harus benar. Sikap kita mendukung perkataan kita yang kita ucapkan dengan benar itu tadi. Demikian juga dengan perbuatan kita. Jangan kita ngomong seolah-olah benar, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan hal yang benar, perbuatan kita tidak menunjukkan hal yang benar, maka bisa dikatakan itu munafik. Tidak ada kesesuaian antara hati, ucapan, dan perilaku, sikap, perbuatan. Ya. Jadi jujur adalah mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan, meliputi, ya. Ini jujur dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Jadi kita harus ketika mengatakan A, maka sikap kita juga A, perbuatan kita juga A. Jadi itulah jujur. Ya. Tanpa ditambahi atau dikurangi untuk menyelamatkan diri kita misalkan. Jadi misalkan si A berkata B, maka katakan B. Jangan ditambahi B aksen 1, aksen 2, B kuadrat, dan sebagainya. Maka ketika kita menambahi atau mengurangi dengan maksud untuk menyelamatkan diri kita, untuk kepentingan diri kita, maka akibatnya biasanya tidak baik, buruk, baik untuk diri kita maupun orang lain. Kemudian perhatikan, jika ada pertanyaan kepada siapakah kita harus jujur, maka jawabannya adalah kepada siapapun. Kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ingat, Allah selalu melihat kita.
mengawasi kita, mendengar kita. Jadi mulai sekarang berperilakulah jujur kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau ada pertanyaan kenapa kita harus jujur, jawabannya sudah jelas. Karena tidak ada seorang manusia pun yang ingin dibohongi atau dicurangi. Tidak ada yang senang jika dibohongi atau dicurangi. Demikian juga dengan kalian. Saya yakin kalian paling tidak suka kalau dibohongi oleh teman kalian, dicurangi oleh teman kalian. Maka demikian halnya dengan orang lain. Orang lain juga tidak suka kalau kita berbohong kepadanya, curang kepadanya. Jadi anak-anak, ayolah mulai sekarang, marilah mulai sekarang kita berusaha berbuat jujur, berperilaku jujur, berkata jujur dalam hal apapun, dimanapun, kepada siapapun. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Di rumah harus jujur, kepada orang tua jujur, kepada adik kakak jujur, kepada saudara-saudara yang ada di rumah jujur. Di sekolah juga demikian, dengan temannya, dengan bapak ibu guru di sekolah. Dengan siapapun di sekolah juga harus jujur, apalagi di dalam lingkungan masyarakat. Ya. Ini jelas. Ya. Karena orang akan menilai, melihat. Biasanya sekali kita berbuat curang, ya, orang tidak akan mudah percaya lagi. Kita misalkan kalian izin ke orang tuanya, Bu, saya mau pergi belajar kelompok. Tapi kenyataannya kalian tidak belajar kelompok. Apalagi misalkan ada orang lain yang mengetahui bahwa kamu misalkan yang tadinya izin belajar kelompok dilihat oleh tetanggamu, misalkan jalan-jalan di mana, main-main di mana misalkan. Ketika misalkan orang tadi yang melihat kamu, tetanggamu itu, bertemu dengan orang tuamu, maka mungkin akan menceritakan, menyampaikan. Ya. Bu, tadi saya melihat putra ibu di sana, misalkan. Ya. Kemudian orang tua pasti akan berpikir, tadi pamitnya seperti ini, kok ternyata kata si itu seperti itu, misalkan. Maka begitu kita pulang, orang tua sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Tetapi kenyataannya mungkin karena takut, kita lebih memilih berkata tidak jujur. Misalkan orang tua bertanya, Nak, kan tadi kamu pamit belajar kelompok, tapi kok ada ini, saya ada yang melihat kamu di sana misalkan. Maka kita akan beralasan bagaimana menyelamatkan diri kita. Seringkali akhirnya menyampaikan, menyatakan alasan-alasan yang bersifat kebohongan. Ya. Kalau sudah seperti itu, saya yakin suatu saat ketika kamu izin keluar rumah, apalagi izinnya sama dengan yang misalkan peristiwa kemarin belajar kelompok, orang tua akan wanti-wanti, ya, tidak mudah percaya. Ya. Apa benar hari ini kamu benar-benar belajar kelompok lagi? Jadi seperti itu. Oke, ayo anak-anak, marilah kita memiliki perilaku jujur mulai sekarang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Perhatikan dalil naqli yang bersumber kepada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Oke, perhatikan dalil naqli. Mungkin sudah pernah saya sampaikan dulu. Dalil naqli itu adalah penjelasan atau keterangan yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qawlan sadida,
perkataan yang benar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa salah satu tanda orang beriman itu satu, bertakwa kepada Allah, kemudian berkata yang benar, jujur, mengatakan yang sebenarnya, jujur. Jadi perilaku jujur merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Kalau kalian mengaku diri kalian beriman, mulailah dari sekarang untuk selalu berperilaku jujur. Bahkan dalam bercanda pun tidak perlu bergurau dengan sesuatu yang mengandung unsur kebohongan. Tetapi sekarang trennya seolah-olah biasa di lingkungan masyarakat, prank. Prank itu kan mempermainkan orang lain dengan sesuatu yang mengandung unsur kebohongan. Ya kan? Oke, jadi sebisa mungkin orang Islam tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena pasti kalau tahu dia diperlakukan seperti itu, dia akan kecewa. Oh, ternyata saya di-prank. Ternyata saya katakanlah diperlakukan main-main. Tujuannya memang mungkin main-main, tetapi tidak semua orang kemudian menganggap itu main-main. Nah, bukankah kalian sudah sering melihat tayangan-tayangan di televisi atau di media-media lain di internet, banyak perilaku-perilaku yang seperti itu kemudian berakibat kepada hukum, pada ranah hukum. Jadi berhati-hatilah anakku, ya. Berkatalah yang benar, yang baik, jujur semata-mata apa? Karena takut kepada Allah jika kita berbohong, sekecil apapun itu. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah yang berasal dari Ibnu Mas'ud. An Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian bersikap jujur, sidik, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, ya, karena sesungguhnya sidik, ya, jujur, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya biro, kebaikan, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Oke. Jadi salah satu jalan kunci menuju surga ternyata mudah, jujur. Ya. Berperilaku jujur, tidak berusaha menipu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita, sekecil apapun. Mulai sekarang berperilakulah jujur. Satu, sebagai tanda keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, diingatkan bahwa ternyata kejujuran bisa membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Siapa tahu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah gara-gara kita jujur. Bukan hal yang lain, bukan ahli sedekah misalkan, karena tidak punya harta. Bukan orang yang pernah haji atau umroh berkali-kali karena memang tidak ada ongkos, tidak ada biaya untuk haji. Tetapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah karena kebaikan kita, karena kejujuran kita. Insya Allah, amin. Yang berikutnya, menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Ya. Janji ucapan seseorang pada orang lain yang menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat. Ya, jadi, oke. Nanti siang pulang sekolah aku ke rumahmu ya. Nah, janji, kesediaan. Oke, nanti pelajaran matematikanya aku beritahu caranya, kesanggupan, ya, kesediaan, kesanggupan.
contoh janji. Sementara menepati janji artinya melaksanakan janji yang pernah diucapkan pada orang lain. Ya, menepati janji. Pelaksanaan dari janji yang kita ucapkan itu tadi. Tadi misalkan, oke, nanti saya akan ke rumahmu jam 2. Ingat, janji adalah hutang. Harus ditepati, harus dilunasi. Kalau sudah menyatakan nanti saya jam 2 akan ke rumahmu, silakan berangkat ketika sudah jam 2. Atau misalkan, oke, nanti aku beritahu cara mengerjakan atau penyelesaian soal matematika yang ini. Maka beritahu pada temanmu yang sudah kamu beri janji tadi itu. Maka anak-anakku, karena janji itu adalah hutang, dibiasakan ketika berjanji ucapkan insya Allah. Artinya jika Allah mengizinkan. Siapa tahu sudah janji jam 2 mau main ke rumah temanmu, ternyata kamu diajak orang tuamu keluar. Atau dimintai bantuan orang tuamu untuk membantu pekerjaannya. Atau ada hujan, atau kamu ketiduran. Sehingga kamu tidak mungkin bisa menepati janji. Kenapa? Ya, tadi itu ada sebab. Maka dibiasakan ketika berjanji ucapkan insya Allah. Tetapi jangan untuk main-main. Misalkan, insya Allah aku mau ke rumahmu. Padahal aslinya aku nggak akan ke rumahmu. Misalkan, kamu sudah jelas-jelas tidak akan ke rumahnya. Jadi katakan yang jujur kalau kamu memang tidak bisa datang ke rumahnya. Kemudian kalau kamu memang ingin, jangan lupa karena perbuatan itu masih akan, jadi belum terjadi, dibiasakan sekali lagi ucapkan insya Allah jika Allah mengizinkan. Kemudian dalil naklinya, penjelasan Al-Quran ini karena bersumber pada Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashturuna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Perhatikan, walahum azabun alim. Yang dibaca alim, karena ini alim. Kalau dibaca alim itu Allah maha mengetahui sifat Allah. Kalau alim, pedih, perih, sakit, luar biasa. Biasanya gandeng dengan azab, siksa. Innalladzina yashtaruna. Hai sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan bi ahdillahi janji Allah wa aimanihim dan sumpah-sumpah mereka samanan qalila dengan harga yang murah. Ulaika mereka itu la khalaqa lahum tidak akan memperoleh bagian fil akhirati di akhirat. Wala yukallimuhumullahu dan Allah tidak akan menyapa mereka. Wala yang zuruna ilaihim dan Allah tidak akan melihat mereka, memperhatikan mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala yuzakkihim dan tidak akan menyucikan mereka. Jadi tidak akan disucikan oleh Allah. Orang-orang yang suka ingkar janji, melanggar sumpah. Walahum azabun alim. Bagi mereka siksa yang perih, yang menyakitkan, yang mengerikan. Dari ayat ini sudah jelas anak-anakku, kalau berjanji jangan ingkar. Ucapkan insya Allah. Upayakan untuk memenuhi janji itu. Ingat janji adalah hutang yang harus kita lunasi. Bahkan apabila ada seseorang misalkan sampai meninggal dunia belum memenuhi janjinya, maka ada keterangan tidak akan sampai kepada Allah sebelum janjinya ditunaikan. Makanya mungkin kalian pernah melihat atau mendatangi orang yang yang meninggal dunia. Biasanya di sana dikatakan oleh
keluarganya dikatakan, apabila si mati, si fulan, almarhum atau almarhumah punya tanggungan, tolong hubungi ahli warisnya. Artinya apa? Khawatir ternyata yang meninggal masih menyisakan hutang, sehingga ruhnya tidak bisa dengan dengan leluasa sampai ke sisi Allah. Nauzubillahimindzalik. Oke, setelah kalian belajar tentang tadi apa pengertian jujur, kemudian bagaimana cara, katakanlah tadi, bagaimana kita harus berperilaku jujur, apa itu menepati janji, bagaimana caranya agar kita tidak keliru dalam berjanji, maka kita lakukan refleksi dan evaluasi. Yang pertama, mengapa kita harus jujur dan menepati janji? Ini sudah jelas dari keterangan yang lalu, kalian sudah tahu kenapa kita harus jujur, kenapa harus menepati janji. Yang kedua, masih ingatkah kalian pada tanda-tanda orang munafik? Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia dusta atau bohong. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia hianat. Salah satu ada pada diri kita, maka kita termasuk orang munafik. Yuk, mulai sekarang, coba direnungkan, diingat-ingat. Apa kita termasuk memiliki salah satu di antara yang ini? Tanda-tanda munafik. Berarti kita termasuk di dalamnya. Nauzubillahimindzalik. Siapa yang kalau berkata suka bohong, ya mulai sekarang ya dihilangkan. Ya. Bahkan dalam bercanda tidak perlu bohong. Ya, ini kadang-kadang itu tadi prank yang pertama, yang kedua kadang-kadang bergurau. Kalau tahu temennya takut cacing misalkan, dikasih sesuatu, ya, kemudian dibilang cacing, padahal bukan. Ya. Tetapi karena temennya takut cacing, ya apapun yang mirip cacing dia kira cacing. Jadi seperti itu. Apabila berjanji dia ingkar. Kalau janji, ya sudah, laksanakan janji itu, tunaikan janji itu. Jangan kemudian sudah janji kemudian tidak ditepati. Kalau kita sering seperti itu, maka kita termasuk orang yang munafik. Nauzubillahimindzalik. Kemudian apabila dipercaya, dia hianat. Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan. Kalau orang tua memberikan kepercayaan, kamu izin keluar rumah, kemudian orang tua mengizinkan, berarti orang tua percaya kepada kalian. Kalau sudah dipercaya, jangan hianat. Apapun, izinlah kepada orang tua. Jangan kemudian kalian mencederai kepercayaan itu. Sekali seseorang berbuat curang, biasanya akan sulit memperoleh kepercayaan lagi. Kemudian perlu diingat bahwa termasuk tanda keimanan seseorang ditunjukkan dengan selalu berperilaku jujur dan menepati janji. Demikianlah anak-anak tentang materi kita kali ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kita, membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang selalu jujur dan mampu menepati janji. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.